Halo semuanya, perkenalkan saya Nazira Oktavia Hanezi dari kelas 3B dengan NIM 11112401158. Pada pertemuan keempat mata kuliah Hukum Internasional, kami membahas tentang sumber-sumber hukum dalam hukum internasional. Sumber hukum internasional terdiri dari dua bagian utama, yaitu perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Perjanjian internasional atau treaty merupakan kesepakatan tertulis antar negara yang diatur oleh hukum internasional. Perjanjian ini bisa bersifat bilateral, multilateral, regional, atau universal. Dalam perjanjian internasional terdapat prinsip penting seperti kesukarelaan atau voluntary, fakta sunt servanda yang berarti perjanjian harus dipatuhi, dan fakta tertis nec nosen nec prosunt yang artinya perjanjian tidak mengikat pihak ketiga tanpa persetujuan mereka. Selanjutnya, ada hukum kebiasaan internasional, yaitu aturan yang terbentuk dari praktik negara-negara secara terus-menerus dan disertai keyakinan hukum bahwa tindakan tersebut wajib dilakukan. Unsur penting dalam kebiasaan internasional ada dua, yaitu unsur faktual dan unsur psikologis. Jadi, pada dasarnya pertemuan ini menekankan bahwa sumber hukum internasional tidak hanya tertulis dalam perjanjian, tapi juga lahir dari praktik dan kebiasaan yang diakui oleh negara-negara di dunia. Pada pertemuan ke-6, kami membahas tentang sumber hukum menurut para ahli dan statuta Mahkamah Internasional atau ICJ Statute. Menurut Mohtar Kusuma Atmaja, sumber hukum internasional adalah tempat kita dapat menemukan ketentuan hukum internasional yang bisa berasal dari praktik negara, organisasi internasional, maupun pendapat para ahli hukum. Sedangkan J.G. Stark membagi sumber hukum internasional menjadi 5, yaitu kebiasaan internasional, traktat atau perjanjian, keputusan pengadilan, karya para ahli hukum, dan keputusan lembaga internasional. Isi pasal 38 ayat 1 Statuta ICJ juga menjelaskan hal yang sama, bahwa Mahkamah Internasional dalam memutus perkara menggunakan 4 sumber hukum utama, yaitu yang pertama perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip-prinsip hukum umum yang diakui bangsa beradab, dan 4 putusan pengadilan serta ajaran para ahli terkemuka sebagai sumber tambahan. Selain itu, dijelaskan pula struktur dan wewenang ICJ yang diatur dalam Statute of the International Court of Justice, termasuk organisasi pengadilan, para prosedur beracara, serta kewenangan memberi advisory opinion atau pendapat hukum. Intinya, pertemuan ini membantu kita memahami bagaimana hukum internasional ditegakkan dan dari mana sumber hukumnya berasal. Dalam pertemuan ke-7, kami membahas tentang sejarah perkembangan hukum internasional dan subjek hukum internasional. Secara historis, perkembangan hukum internasional dimulai sejak zaman kuno, ketika peradaban seperti India, Tiongkok, Yunani, dan Romawi telah mengenal aturan hubungan antar negara. Kemudian pada abad pertengahan, hukum internasional banyak dipengaruhi oleh gereja dan kekaisaran. Selanjutnya, pada abad ke-17 muncul Perdamaian Westphalia tahun 1648 yang menegaskan prinsip kedaulatan negara. Memasuki abad ke-19 dan 20, hukum internasional berkembang pesat dengan munculnya organisasi seperti Liga Bangsa-Bangsa, PBB, dan berbagai perjanjian tentang HAM, perdagangan, serta lingkungan. Selanjutnya, kita mempelajari subjek hukum internasional, yaitu pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban di bawah hukum internasional. Subjek utamanya adalah negara, namun kini juga mencakup Tata Suci atau Vatikan, organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN, Palang Merah Indonesia, individu, bahkan perusahaan multinasional. Kita juga membahas pengakuan dalam hukum internasional, yaitu tindakan resmi suatu negara untuk mengakui keberadaan negara atau pemerintahan baru. Ada 3 teori pengakuan, yaitu yang pertama teori deklaratif, yang menyatakan negara sudah ada jika memenuhi syarat objektif. Yang kedua, teori konstitutif, yang menyatakan negara baru diakui jika diakui oleh negara lain. Dan teori pengakuan kolektif, yang dilakukan melalui organisasi internasional seperti PBB.
Jadi, pertemuan ini menekankan bagaimana hukum internasional berkembang dari masa ke masa dan siapa saja yang menjadi subjek hukumnya di dunia modern saat ini. Segitu saja dari saya. Jika ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.